Halo Movie Buff, si Kepik di sini. Guys, gimana kalau suatu hari kalian mengetahui kalau bos kalian menyimpan rahasia gelap? Nah, itulah dilema yang dihadapi agen 6. Masalahnya, bosnya adalah orang penting di CIA yang tentunya mempunyai koneksi dan pasukan bersenjata. Kira-kira berhasil nggak ya 6 membongkar rahasia bosnya? Apalagi dia harus berhadapan dengan Captain America nih. Inilah film original Netflix yang berjudul The Gray Man. Tanpa banyak basa-basi, ayo kita mulai saja pembahasannya. Di sebuah penjara di Florida pada tahun 2003, seorang narapidana yang telah dipenjara selama 8 tahun dan baru akan bebas pada 2031 direkrut oleh seorang agen CIA bernama Fitzroy untuk menjadi anggota tim khusus yang bernama Program Sierra. 18 tahun kemudian di Bangkok, sang narapidana yang sekarang telah menjadi agen Sierra dengan nama Sandy 6 sedang bersiap untuk menjalankan misinya membunuh seseorang yang kata ketua operasi CIA yang bernama Denny Carmichael hendak menjual informasi rahasia yang dapat membahayakan keamanan negara. Seorang agen wanita bernama Miranda menyuruh 6 untuk bersiap ke posisi. Target hendak menyerahkan kalung yang berisi informasi rahasia ke pembeli dan 6 bersiap menembaknya. Tapi tiba-tiba anak pembeli datang dan 6 tidak jadi menembak karena takut si anak menjadi korban. Walau Carmichael sudah mengatakan kalau korban sipil diperkenankan, menunjukkan kalau 6 memiliki hati yang baik. 6 membunyikan alarm untuk menyingkirkan rakyat sipil, lalu dengan dibantu Miranda membunuh satu persatu bodyguard target, dan 6 akhirnya berhasil memojokkan target ke tempat yang terkucil. 6 bertarung 1 lawan 1 dengan target dan akhirnya berhasil mengalahkannya. Sebelum tewas, target mengatakan kalau dia juga adalah mantan agen Sierra dengan nama Sandy 4. 4 ingin membongkar semua rahasia gelap Carmichael dan itulah kenapa Carmichael ingin membunuhnya. 4 memberikan 6 kalung tersebut dan menyuruh 6 melanjutkan perjuangan 4. 6 awalnya ragu, tapi intuisi mendorongnya untuk mengambil kalung tersebut. Tim CIA tidak menemukan kalung tersebut dan Carmichael yang tidak pernah menyukai program Sierra curiga kalau 6 lah yang telah mengambil kalung itu. Carmichael menelepon 6, tapi 6 tidak mengaku kalau ia telah mengambil kalung tersebut. 6 ke warnet untuk mengecek USB yang terdapat di dalam kalung itu, tapi USB tersebut terenkripsi. 6 lalu mengirim USB tersebut ke suatu tempat. 6 mengatakan pada Miranda kalau ia tak akan kembali ke Carmichael. Mengetahui itu, Carmichael yakin kalau 6 telah mengambil kalung itu dan ia menugaskan seseorang bernama Lloyd untuk menangani 6. Walau rekan Carmichael yang bernama Susan menentangnya karena Lloyd adalah seorang psikopat. Lloyd berencana memanfaatkan Fitzroy, inisiator program Sierra dan satu-satunya orang yang dipercayai 6 untuk menemukan 6. 6 menceritakan apa yang terjadi pada Fitzroy yang sekarang sudah pensiun dan berkata kalau ia mencurigai Carmichael, dan Fitzroy sama sekali tak terkejut mendengar hal itu. Fitzroy mengatakan kalau ia akan mengirimkan tim untuk menjemput 6 di bandara Chiang Mai. 6 sampai di bandara Chiang Mai dan bertemu dengan tim penjemputan. Lloyd yang ternyata juga mantan anggota CIA tapi dipecat karena memiliki kode etik dan moral yang buruk, menemui Fitzroy dan mengatakan kalau ia sudah menyandera keponakan Fitzroy dan mengancam Fitzroy untuk menyerahkan 6. Fitzroy terpaksa memerintahkan timnya untuk membunuh 6. 6 yang sigap melakukan perlawanan balik dan perkelahian mereka merusak dinding pesawat. Pesawat itu akhirnya meledak. Untung 6 berhasil mengambil parasut salah satu musuhnya dan selamat. 6 menelepon Fitzroy, dan Fitzroy mengatakan kalau ia terpaksa melakukan hal ini karena keponakannya disandera. 6 tampak ikut terpukul mendengar hal itu. Lloyd mengambil alih pembicaraan dan meminta 6 menyerahkan aset yang telah dicurinya, tapi 6 tidak menggubris ancaman Lloyd. Lloyd membuka bounty untuk semua serdadu bayaran yang bisa membunuh 6. Fitzroy mengasuh keponakannya yang bernama Claire karena kedua orang tua Claire telah meninggal dan Claire terlahir dengan penyakit jantung bawaan sehingga di jantungnya terpasang alat pacu buatan dan ia harus sering keluar masuk rumah sakit. 2 tahun sebelumnya,
Fitzroy meminta tolong Six membantu menjaga Claire selama Fitzroy pergi bertugas karena Fitzroy memiliki banyak musuh, dari luar maupun dalam CIA. Tapi Carmichael tidak mau memberikan perlindungan. Hal itu membuat Six memiliki kedekatan dengan Claire. Six menemui seseorang di Vienna untuk membuat paspor palsu sekaligus melacak keberadaan Claire lewat nomor seri di alat pacu jantungnya. Ternyata orang itu sudah mendengar bounty untuk Six dan ia menjebak Six. Di kantor CIA di Berlin, Carmichael menginterogasi Miranda tentang keterlibatannya dengan pembelotan dan aset yang dicuri Six. Miranda menjawab kalau ia bahkan tidak mengenal Six sebelum misi ini. Carmichael menjelaskan kalau Six adalah bagian dari program Sierra yang dibentuk Fitzroy, narapidana yang dibebaskan dari hukuman mereka dengan syarat mereka menjadi agen rahasia CIA untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kotor yang tidak bisa dilakukan agen biasa. Identitas dan riwayat hidup mereka dihapus sehingga bila mereka tertangkap, keterlibatan CIA bisa disangkal. Itulah kenapa mereka disebut The Gray Man. Carmichael membebas tugaskan Miranda dan berniat menginterogasinya lebih lanjut, tapi Miranda malah kabur untuk mencari Six. Lloyd mendengar kabar kalau Six sudah tertangkap di Vienna dan meminta pilot pesawat untuk mengubah tujuan dari Berlin menjadi ke Vienna. Sang pilot mengatakan kalau hal itu tidak bisa dilakukan seenaknya, tapi Lloyd malah menembak kaki sang pilot dan mengancam kopilot untuk segera mengarahkan pesawat ke Vienna. Lloyd beserta anak buahnya sampai di kediaman pembuat paspor. Ketika si pembuat paspor meminta imbalannya, Lloyd langsung menembaknya. Berkat kecerdikannya, Six berhasil memecahkan pipa air untuk membantunya kabur dan bahkan membuat bom. Ketika tim Lloyd datang, Six meledakkan bom tersebut. Six bertarung dengan anak buah Lloyd dan berhasil mengalahkan mereka. Lloyd memojokkan Six. Beruntung Miranda datang dan membius Lloyd. Miranda juga membius Six. Lloyd dan timnya membawa Fitzroy ke markas CIA di Kroasia. Susan yang ditugaskan Carmichael untuk mengawasi Lloyd terkejut melihat Lloyd menyandera Fitzroy dan langsung menegurnya karena hal itu sangat tidak etis. Tapi Lloyd tidak peduli terhadap kode etik karena baginya yang penting adalah misinya berhasil. Fitzroy bahagia bertemu dengan Claire. Miranda bertanya apa aset yang dicuri Six dan Six menjawab kalau aset itu adalah sebuah USB yang terenkripsi dan sudah ia kirim ke kediaman Margaret Cahill, mantan agen CIA yang merupakan teman kepercayaan Fitzroy dan Six. Six meyakinkan Miranda untuk mempercayainya dan mengantarnya ke kediaman Margaret di Prague. Analis memberitahu Lloyd kalau Six mengirim USB yang dicurinya ke Prague, tapi tidak tahu persisnya kemana. Lloyd dengan keji menginterogasi Fitzroy siapa orang kepercayaan Six di Prague, tapi Fitzroy tidak menjawabnya. Lloyd mengancam akan menyakiti Claire. Di kediaman Margaret memberitahu Six dan Miranda kalau isi USB itu adalah bukti semua operasi gelap yang dilakukan Carmichael di mana banyak warga sipil yang menjadi korban. Sierra Ford dibunuh karena berniat menyebarkan informasi itu. Miranda berniat memberikan USB itu ke pers, tapi Six meminta Miranda menunggunya berhasil membebaskan Fitzroy dan Claire. Tiba-tiba pasukan Lloyd menyerang kediaman Margaret. Demi menyelamatkan mereka berdua, Margaret mengorbankan dirinya. Polisi menangkap Six dan menahannya di alun-alun kota. Tentara bayaran Lloyd datang dan sesuai perintah Lloyd, mereka rela menembaki polisi dan rakyat sipil yang tak bersalah demi menangkap Six. Susan syok melihat kekejaman Lloyd. Di tengah baku tembak, Six berhasil membebaskan diri dan kabur menggunakan tram. Tentara bayaran terus mengejarnya, tapi dengan bantuan Miranda, ia berhasil mengalahkan semua tentara bayaran. Seorang tentara bayaran bernama Lone Wolf masih hidup dan Lloyd segera memerintahkannya untuk mengambil USB dari Six. Six dan Miranda ke rumah sakit untuk melacak keberadaan Claire lewat alat pacu jantungnya. Setelah mengetahui kalau Claire berada di Kroasia, tiba-tiba Lone Wolf datang dan meminta Six menyerahkan USB yang dicurinya. Lone Wolf akhirnya berhasil mendapatkan USB tersebut dan kabur. Saat sedang merawat luka mereka,
Six bercerita pada Miranda kalau ia dipenjara karena terpaksa membunuh ayahnya sendiri yang kejam dan abusive demi melindungi adiknya yang nyaris dibunuh sang ayah. Lone Wolf datang ke markas CIA di Kroasia dan menyerahkan USB itu kepada Lloyd. Ia kaget mengetahui kalau Lloyd menyandera seorang anak perempuan. Dengan persenjataan lengkap, Six dan Miranda berhasil menerobos masuk ke markas CIA, memadamkan listrik, dan menembak jatuh sebuah helikopter. Miranda terus mengalihkan perhatian para serdadu, sementara Six menyelamatkan Fitzroy dan Claire. Miranda menghancurkan ruang kontrol dan harus kembali berhadapan dengan Lone Wolf yang telah mengambil USB itu lagi. Lone Wolf berhasil mengalahkan Miranda, tapi mengetahui kalau ia bekerja pada Lloyd yang tidak beretika dan bermoral, ia menyerahkan USB itu pada Miranda. Six kabur bersama Fitzroy dan Claire, sayang Lloyd berhasil mengejar mereka dan Fitzroy tertembak. Fitzroy mengorbankan dirinya supaya Six dan Claire bisa kabur. Lloyd dan anak buahnya berhasil mengejar Six dan Claire. Six berhasil membunuh anak buah Lloyd, tapi Lloyd menangkap Claire. Six mengejar Lloyd. Miranda sebenarnya sudah membidik Lloyd, tapi Six yang sportif ingin bertarung 1 lawan 1 dengan Lloyd. Six di atas angin, tapi Lloyd bermain curang dengan menggunakan pisau. Tapi akhirnya tetap saja Six berhasil mengalahkan Lloyd. Tiba-tiba Susan menembak Lloyd. Susan yang sama bersalahnya dengan Carmichael ingin mengkambing hitamkan Lloyd atas semua kekacauan yang telah terjadi. Demi keselamatan Claire, Susan mengancam Six untuk mengikuti narasi yang Susan buat. 2 minggu kemudian, Carmichael dan Susan dinyatakan tidak bersalah oleh sidang CIA. Ternyata Miranda juga sudah diancam Carmichael untuk mengkambing hitamkan Lloyd demi keselamatan Claire. Carmichael dan Susan menjenguk Six di rumah sakit, tapi tentu saja Six sudah melarikan diri. Six menyelamatkan Claire yang ditahan oleh CIA. Wih, filmnya gokil ya guys. Ryan Gosling aktingnya cool banget. Sementara Chris Evans yang biasanya tampil heroik sebagai Captain America, kali ini malah jadi psikopat. By the way, denger-dengar ini film termahal Netflix yang pernah dibuat loh. Terlepas dari aksi laganya, dari film ini kita bisa belajar bahwa yang kelihatan baik di mata publik bisa saja sebenarnya memiliki sifat dan kepribadian yang buruk. Begitupun sebaliknya. Agen Six seorang narapidana, tapi dia memiliki moral dan kode etik yang baik. Buktinya Six tidak pernah menyerang warga sipil yang tak bersalah, dan ia juga penyayang terhadap anak-anak. Bahkan Six sebenarnya dipenjara demi melindungi adiknya dari orang tua mereka yang abusive. Sementara Carmichael dan Lloyd tidak memiliki kode etik dan rela menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan mereka, termasuk membunuh warga sipil yang tak bersalah. Padahal di mata publik mereka memiliki posisi dan kedudukan yang terhormat. Kalau kalian mau jadi yang mana nih guys? Seseorang yang terpandang di masyarakat tapi memiliki karakter dan kelakuan yang jelek, atau seseorang yang bukan siapa-siapa di mata publik tapi memiliki etika dan moral yang baik? Silahkan komen di bawah ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di film selanjutnya. Dadah.